Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pola makan yang sehat. Di salah satu shot saya tentang mie instan, saya pernah menyebutkan bahwa kalau kita mau makan mie instan, kita perlu menambahkan protein dalam proporsi yang sama dengan mie instannya, dan sayur dan buah dalam proporsi 2 kali lipat dari si mie instan itu. Terus ada yang komen bahwa kalori dari mie instan itu udah tinggi banget. Apalagi kalau ditambah jadi 3 kali lipat, jadi kelebihan kalori dong, hanya untuk sekali makan aja. Saya setuju bahwa kita nggak seharusnya konsumsi kalori berlebihan. Bahkan di shot itu saya pun sudah sebutkan tidak disarankan untuk mengonsumsi mie instan itu porsi jumbo, apalagi kalau yang sekali makan 2 bungkus. Itu nanti kelebihan. Dilema yang sering dihadapin kalau konsumsi mie instan itu kan, kalau kita makan 1 bungkus kurang, kalau 2 bungkus kelebihan. Ini karena mie instan itu memang tidak disarankan untuk dikonsumsi polosan. Coba kalau Sobat Sehat lihat di bungkusnya, kan ada saran penyajian tuh. Mie instan itu nggak disajikan polosan, ada plus-plusnya. Di gambarnya tuh jelas banget, ada lauk pauk, ada sayur. Kalau disajikan sesuai dengan saran penyajiannya ini, seharusnya 1 bungkus mie instan itu cukup buat orang kebanyakan yang kebutuhan nutrisinya itu rata-rata lah ya. Saat ini proporsi makanan yang disarankan itu adalah 25% karbohidrat, 25% protein, dan sisanya 50% diisi dengan sayuran dan buah. Karena mie instan itu mostly adalah karbohidrat, kalau kita mau konsumsi mie instan, kita perlu tambahkan lauk pauk dalam jumlah yang setara dengan si mie instan itu. Kalau kita letakkan di piring, mie instan itu menempati 1/4 piring. 1/4 laginya diisi dengan lauk pauk. Sedangkan sisanya diisi dengan sayuran dan buah. Kok buah, Dok? Dah, jangan bingung-bingung. Ini istilah dan pengelompokan aja. Intinya sih, separuh dari piring itu diisi dengan non-starchy plant-based food, yaitu tumbuh-tumbuhan, baik itu buah atau sayuran yang tidak berpati. Mau sayur, mau buah, terserah. Yang penting jumlahnya segitu, separuh piring. Sebenarnya untuk mengelompokkan sayur dan buah ini pun banyak orang yang agak kacau ya. Kalau sayuran yang berdaun hijau itu sih gampang ya, jelas. Tapi untuk buah, banyak loh sebenarnya buah yang selama ini dikira orang sebagai sayuran. Contohnya, timun, cabai, paprika, terong, labu siam, labu kuning. Itu semua buah sebenarnya. Tapi orang sering menganggap sebagai sayuran. Ya, ini sih nggak terlalu masalah ya, karena kelompoknya masih sama. Ya, sama-sama yang 50% di piring itu. Yang bisa jadi masalah itu adalah sayuran yang berpati. Ini sudah beda kelompoknya. Kalau berpati itu maksudnya kelompok di karbohidrat. Contohnya sayuran yang berpati antara lain kentang, jagung, ubi-ubian. Itu berpati, nggak boleh dimasukin yang 50%. Kalau sudah betul pengelompokan makanannya, konsumsi sebungkus mie instan dengan proporsi yang seperti ini nggak akan menjadi 4 kali lipat kalorinya. Karena kandungan kalori dari protein dan sayur dan buah itu nggak sebanyak kandungan kalori dari karbohidrat. Terutama sekali kandungan kalori dalam sayuran dan buah itu jumlahnya sangat sedikit. Dengan catatan yang tidak berpati ya. Makanan sumber protein memang kandungan kalorinya lebih banyak dibandingkan dengan sayuran dan buah. Tapi ini pun nggak sebanyak dari yang karbohidrat. Kalau kita mau pakai contoh konsumsi mie instan yang sesuai dengan saran penyajian. Jadi kita masak mie instan 1 bungkus, terus dikasih lauk pauknya kita pakai yang gampang adalah telur 3 biji. Nah, terus untuk sayuran dan buahnya kita pakai sayuran aja ya, pakai caisim, pakai wortel, pakai timun, pakai tomat. Kalori dari mie instan yang kemasan 80 gram itu kalau kita lihat di bungkusnya macam-macam sih, tapi sekitar 350 sampai 400-an. Saya ambil 350 aja ya buat contohnya. Kalori dari 3 butir telur yang direbus itu sekitar 200-an ya, 200 kilokalori, tergantung ukuran telurnya. Kalau kita bikin telur mata sapi itu bisa naik jadi 250 sampai 270, tergantung berapa banyak jumlah minyak yang dipakai dan ukuran telurnya. Saya ambilnya sebagai 200 aja lah biar gampang. Terus kalau kalori dari caisim atau sawi hijau 50 gram itu sebanyak 8 kilokalori, wortel yang ukuran sedang itu sebanyak 4 kilokalori, tomat separuh itu sebesar 11 kilokalori, timun separuh tanpa kulit itu sebesar 5 kilokalori. Jadi kalau kita hitung semua nih ya, kalori dari mie instan dan telur itu 550 kilokalori. Terus dari sayuran totalnya 28 kilokalori. Jadi kalau di total itu kalorinya sekitar 578 kilokalori. Dari sini kan kita kelihatan ya, meskipun proporsi telur itu sama dengan si karbohidratnya, jumlah kalorinya itu nggak setara dengan karbohidrat.
Meskipun proporsi telur dan sayuran itu 3 kali lipatnya dari mie instan, tapi kandungan kalorinya itu nggak 3 kali lipatnya mie instan. Jauh lebih sedikit kandungan kalorinya. Apalagi kalau sayurannya itu dibandingkan dengan si mie instannya kan. Tapi ini bisa lain ceritanya kalau terjadi kesalahan pengelompokan sayuran. Jadi sayuran yang berpati dianggap sebagai sayuran, dipakai untuk mengisi yang 50%-nya. Oke, kita pakai contoh yang sama ya. Kita konsumsi mie instan 1 bungkus dengan 3 butir telur rebus, biar sama hitungannya. Terus sayurannya kita pakai 1 perkedel kentang yang ukuran besar, sama 2 bakwan jagung. Kentang sama jagung ini berpati kan. 1 perkedel kentang itu kalau digoreng sekitar 100 kilokalori lah. Terus bakwan jagungnya, itu 1 bakwan jagung sekitar 90, 80, 90 kilokalori. Kalikan 2, jadi sekitar 160-180 kilokalori. Ini total kalorinya menjadi mie instan tambah telurnya kan tadi 550 kilokalori. Terus ditambah bakwannya 100, ditambah perkedelnya 100 kilokalori, ditambah bakwan jagungnya 160 kilokalori, 160 sampai 180. Jadi totalnya itu menjadi 830 ya. Kenapa bisa begitu? 1, kentang dan jagung itu sayuran berpati dan ini merupakan sumber karbohidrat, dan karbohidrat itu kandungan kalorinya tinggi. Ini sama seperti gandum. Gandum itu juga tumbuhan loh yang jadi bahan baku untuk membuat mie. Itu tumbuhan juga, tumbuhan berpati. Terus yang kedua, karena cara pengolahannya kalau digoreng, apalagi gorengnya itu deep fry, itu menambah kalori dengan lebih banyak dibandingkan kalau misalnya kita kukus atau rebus. Jadi jelas ya, jumlah makanan yang banyak itu belum tentu kalorinya banyak, tergantung dengan apa yang dimakan, jenisnya. Nah, sekarang kita bahas mengenai proporsi makanannya. Proporsi yang saya sebutkan tadi, yang 25% karbohidrat, 25% protein, dan 50% berupa sayuran dan buah, itu disebut plating method atau metode piring. Plating method ini menggunakan panduan visual untuk menentukan proporsi dari jenis-jenis makanan yang dikonsumsi. Piringnya gede atau kecil, Dok? Terserah. Mau makan berapa banyak, Dok? Berapa piring? Tergantung kebutuhan kalorinya. Metode ini nggak mengatur jumlah yang dikonsumsi, melainkan hanya sebagai panduan untuk menentukan proporsi dari jenis yang dikonsumsi untuk memastikan supaya kebutuhan tubuh kita ini tercukupin dari setiap kelompoknya ini, jenisnya itu seimbang. Jangan sampai kita itu kenyang hanya dengan karbo aja. Contohnya nih, kita makan nasi pakai mie instan, atau makan nasi pakai kecap sama kerupuk doang, atau sebaliknya makan banyak protein doang, misalnya makan ayam goreng pakai telur, atau sarapan telur sama susu doang, atau justru kurang karbo dan protein, misalnya nih kita makan gado-gado tapi nggak pakai sambal kacang, nggak pakai telur, nggak pakai lontong, alias dimakan sayur rebus doang. Kalau kita konsumsi makanan yang tidak berimbang ini hanya sekali-sekali, dan kemudian di waktu makan berikutnya itu kekurangannya ditutupin, misalnya nih, waktu sarapan kita kurang karbo, waktu makan siang karbonya dibanyakin, itu mungkin nggak terlalu bermasalah. Tapi sebaiknya hal seperti ini jangan dibiasakan, karena tetap kurang optimal, dan takutnya kalau kebiasaan tidak berimbang, nanti untuk nutupin kekurangannya itu akan lebih sulit karena sudah tidak terbiasa. Contohnya nih ya, kita pagi sarapan roti pakai selai kacang sama pisang. Sarapan semacam ini kaya dengan karbohidrat tapi kurang nutrisi lainnya. Efeknya di dalam tubuh apa? Kalau kita kaya dengan karbohidrat, karbohidrat itu kan akan dipecah menjadi gula di dalam tubuh kita. Akibatnya, begitu kita sarapan, nggak lama kita akan mengalami sugar rush. Kadar gula darah kita akan naik dengan cepat. Tapi itu nggak lama, karena gula ini akan segera diserap dalam orang yang penyerapan gulanya baik ya. Diserap, dan kita akan dalam waktu 2 jam setelah makan, itu akan turun. Dan kita akan lapar lagi. Sugar spike ini akan menimbulkan banyak efek buruk lainnya. Jadi, metode plating ini sebaiknya tetap diterapkan di setiap kali makan. Jangan pakai sistem bayar utang balas dendam. Setiap kali makan kita ikutin proporsinya. 25, 25, 50. Nah, dalam contoh sarapan yang tadi, kalau kita tetap mau mengonsumsi roti dengan selai kacang, buahnya diganti dengan yang lebih berserat. Misalnya diganti dengan apel, jeruk. Kalau ingin sarapan pisangnya, ganti rotinya dengan yang lebih berprotein. Misalnya kita ganti dengan oatmeal dicampur yogurt atau susu. Kalau misalnya kekeh nih, mau pokoknya harus roti dengan selai kacang sama pisang, ganti jenis rotinya dengan roti yang lebih banyak berbiji-biji ya, wholemeal bread,
Atau yang rotinya itu ada biji-bijiannya. Terus kacangnya, pilih yang lebih padat kacangnya, selai kacangnya. Dan untuk pisangnya, ganti pisangnya jangan yang terlalu mateng. Jadi pisang yang terlalu mateng itu dia karbohidratnya banyak, seratnya sedikit. Ganti dengan yang pisang yang belum terlalu matang, itu lebih banyak kandungan seratnya dan lebih sedikit kandungan gulanya. Saat ini, plating method ini dipandang lebih baik dibandingkan metode-metode sebelumnya karena lebih representatif ya, bisa menunjukkan proporsi kebutuhan nutrisi. Terus sudah gitu lebih informatif, lebih gampang dilihat, lebih sederhana sehingga lebih gampang untuk diterapkan. Diharapkan lebih gampang untuk diterapkan. Metode lain yang sekarang mulai ditinggalkan adalah metode piramida makanan. Metode ini sudah mulai menampilkan proporsi dari nutrisinya, di mana makanan pokok, karbohidrat itu terletak di dasar piramida, artinya perlu dikonsumsi dalam jumlah paling banyak. Terus di atasnya itu sayuran dan buah. Di atasnya lagi, yang lebih sedikit lagi, itu makanan sumber protein, daging, lauk pauk, kacang-kacangan, kedelai, susu, dimasukkannya di situ. Terus di puncak piramida itu adalah makanan yang perlu dikonsumsi dalam jumlah sangat sedikit. Misalnya gula, garam, minyak. Metode ini sekarang mulai ditinggalkan karena proporsinya itu dianggap kurang tepat untuk masyarakat yang rentan mengalami obesitas. Seperti kita tahu, kelebihan berat badan dan obesitas ini menjadi masalah di hampir seluruh dunia ya. Tapi masih ada beberapa negara yang masih menerapkan piramida makanan ini. Contohnya itu di Singapura. Kita masih bisa lihat logo piramida makanan ini di makanan-makanan atau di restoran atau di kantin. Tapi sekali lagi, ini tergantung dari populasinya ya. Kalau untuk di Indonesia, menurut saya sih ini udah nggak cocok. Karena banyak masyarakat Indonesia itu yang riskan mengalami kelebihan berat badan dan obesitas. Contoh metode lama yang sudah ditinggalkan, itu mungkin Sobat Sehat ada yang ingat ya, 4 sehat 5 sempurna. Di mana 4 sehatnya itu terdiri dari makanan pokok, yaitu karbohidrat, terus lauk pauk, yang sumber protein, sayuran, dan buah. Di mana yang 5 sempurna penyempurnanya itu adalah susu. Metode ini ditinggalkan karena nggak mencerminkan proporsi dari kebutuhan nutrisinya. Berapa banyak karbonya, berapa banyak proteinnya, buahnya, sayurnya, nggak ada. Udah gitu, 5 sempurnanya yang berupa susu, sekarang itu memang udah nggak disarankan lagi. Karena ternyata sebagian besar orang dewasa di dunia itu mengalami intoleransi laktosa. Jadi diperkirakan sekitar 10-30% orang dewasa aja yang bisa memecahkan laktosa dalam susu. Itu pun tergantung dari areanya ya, wilayah mana. Jadi sebagian besar yang bisa mentoleransi laktosa itu adanya di daerah Amerika Utara dan Eropa. Kalau di Asia, di Afrika itu proporsinya lebih kecil lagi yang bisa mencerna susu. Orang dewasa ya, bukan bayi, bukan anak-anak. Dan kalau di Asia Tenggara seperti Indonesia ini diperkirakan 90% lebih tidak bisa mentoleransi laktosa. Terus berapa banyak yang harus dikonsumsi? Pakai piringnya yang besar atau yang kecil? Atau berapa piring yang harus dikonsumsi? Itu kembali lagi tergantung pada kebutuhan kalori masing-masing orang. Untuk orang dewasa normal sehat, rata-rata itu sebesar diperkirakan ya 2000 kilokalori per hari. Tapi ini berbeda juga antara perempuan dan laki-laki. Secara garis besar, perempuan kebutuhannya lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Tapi, banyak tapinya. Karena ini juga dipengaruhi juga dengan aktivitasnya, dengan kondisi tubuhnya. Apakah kelebihan berat badan atau normal atau kurus, ataukah aktivitasnya itu banyak menggunakan gerakan fisik, atau aktivitasnya sehari-hari duduk di kantor, di depan komputer. Itu sekali lagi beda-beda. Kalau Sobat Sehat mau mengetahui kira-kira berapa sih kebutuhan kalori untuk Sobat Sehat ini, banyak teorinya, ada rumus yang bisa dipakai juga. Sobat Sehat bisa lihat di video saya sebelumnya. Di situ saya jelaskan lebih panjang lebar tentang hal ini. Yang jelas kesimpulannya, untuk saat ini disarankan Sobat Sehat mengonsumsi secara berimbang dengan proporsi 25% karbohidrat, 25% protein, 50% sisanya diisi dengan non-starchy plant-based food atau makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan yang tidak berpati. Sekian sharing saya kali ini, semoga bermanfaat dan jadi berkat buat Sobat Sehat semuanya. Kalau Sobat Sehat suka dengan bahasan kesehatan semacam ini, bisa like video saya, subscribe di channel ini, dan aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan seputar kesehatan, silakan langsung aja komen. Nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Tapi tanyanya jangan konsul ya, karena konsul itu harusnya dikerjakan orang per orang, tidak bisa dilakukan di forum yang sifatnya umum seperti ini. Ini adalah disclaimer saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.
Salam sehat selalu.